Hai, saya Ratnanto Adityarno. Kembali lagi di sini, menemani Anda dalam video pembelajaran. Silakan teman-teman simak dengan baik video pembelajaran ini. Sebelum memulai, Anda dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Telah sampailah kita pada pertemuan kelima. Adapun materi yang akan dibahas dalam pertemuan kelima ini diantaranya kita akan latihan membuat jurnal umum, yaitu perkenalan jurnal umum sudah pertemuan keempat. Jadi di sini kita akan berlatih contoh soal menjurnal umum. Kemudian nanti sampai kita menampilkan jurnal yang telah kita buat, dan kalau perlu mungkin kalau ada yang perlu diedit, bagaimana cara mengeditnya lagi, kita mereview lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan simak pada tayangan selanjutnya. Saya tampilkan ini adalah jurnal umum, contoh jurnal umum. Tampilan pada layar ini adalah tanggal 1, transaksi tanggal 1, transaksi tanggal 5, transaksi tanggal 9, 13, 15, 17, dan 19. Dengan transaksi masing-masing yang ada di kolom transaksi, ada detailnya itu transaksi apa saja. Jadi nanti kita akan mencoba mencatat ini dalam aplikasi Mayop menggunakan modul jurnal umum. Nah, setelah selesai yang sebelumnya, pada tampilan ini adalah latihan yang kedua. Ini ada beberapa soal lagi, dimulai tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 30, dan tanggal 30 ada 2. Dan apa transaksinya? Ada di kolom transaksi, ada detailnya apa saja. Dan ini pun sama, kita akan mencatatnya ke dalam modul jurnal umum yang akan kita lihat caranya bersama-sama pada tayangan setelah ini. Nah, berikut ini adalah detail cara pengerjaannya. Seperti ini contohnya ya. Kita bisa lihat pertama transaksi yang tanggal 1 tadi sudah dikerjakan ya. Tanggal 1 sudah dikerjakan. Kita kerjakan yang tanggal 2. Yang tanggal 2. Yang tanggal 2 adalah misalkan membeli peralatan medis ke toko Inti Medika secara kredit. Nah, kita kerjakan di sini yang tanggal 2. Caranya yaitu menggunakan jurnal umum. Nah, tinggal kita pilih akun-akunnya apa saja. Nah, contohnya ini. Setelah kita input, maka hasil seperti ini. Pada Inti Medika, peralatan di debit, hutang usaha di kredit. Oke. Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah transaksi tanggal 9, yaitu membeli perlengkapan medis ke toko Sakura. Nah, tanggal 9, seperti ini. Jangan lupa memberikan tanggalnya tanggal 9, kemudian misalkan memonya adalah toko Sakura. Nah, kemudian di bawahnya tinggal pilih yang debitnya misalkan perlengkapan dan kreditnya adalah Bank BNI. Karena begitu, kenapa? Karena melalui transfer bank. Kemudian kita lanjut yang tanggal 13, membayar sewa praktek. Nah, ini adalah contoh pengerjaan transaksi tanggal 13. Oke. Lanjut lagi yang tanggal 15, membayar semua hutang peralatan yang dibeli pada tanggal 5. Berarti jangan lupa tanggalnya diisi dengan tanggal 13, dia membayar yang tanggal 5 ya.
tanggal 5 adalah 25 juta. Memonya kita isikan, misalkan di sini toko Medika, karena kita akan membayar hutang kepada toko Medika. Oke, setelah itu kita lihat di soal. Nah, di toko Medika ini tanggalnya tanggal 15, bukan tanggal 13. Hati-hati, ketelitian diperlukan di dalam accounting. Oke, membayar semua hutang pembelian peralatan. Oke, lanjut. Ketika membayar hutang, maka kita tentukan debit kreditnya. Debitnya adalah hutang. Hutang di debit. Satu lagi adalah kreditnya adalah kas, karena membayarnya di sini tidak ada keterangan transfer, berarti menggunakan transfer. Ketika menggunakan transfer berarti diganti menggunakan bank BNI, kira-kira begitu. Dan nominalnya berapa? 25 juta. Tinggal kita inputkan saja di bagian debitnya 25 juta dan di kreditnya juga 25 juta. Jadi debit dan kredit seimbang. Oke, itulah contoh penyelesaian pada tanggal 15. Nah, lanjut ke tanggal 17. Di sini membayar suatu beban rupa-rupa. Tanggal 17 membayar beban rupa-rupa. Nah, berapa beban rupa-rupanya? Nah, kita berikan memo beban rupa-rupanya. Oke, tanggal 17. Berarti kita pilih akunnya di bagian debit adalah beban rupa-rupa. Kemudian di bagian kreditnya adalah kas, karena tidak ada keterangan transfer bank. Membayar beban rupa-rupa sebesar 500 ribu. Oke, debitnya 500 ribu tanpa titik mengetikkannya. Kasnya pun 500 ribu tanpa titik. Oke, lanjut lagi. Berikutnya transaksi yang di bawahnya adalah yang transaksi prive ya. Transaksi prive atau pengambilan uang pribadi dari yang pemilik perusahaannya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ketika ada transaksi prive adalah di debit, kemudian di kreditnya adalah kasnya berkurang ya. Jadi prive di debit, kasnya di kredit. Kira-kira begitu. Oke, lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Kalau udah kita record, jadi semuanya terekam, tersave. Ketika kita klik tombol record, maka dia semuanya tersimpan. Kemudian selanjutnya ada beberapa lagi. Tanggal 21 membayar cicilan hutang sebesar 10 juta melalui transfer bank. Maka sama, kita masih menggunakan jurnal umum di sini. Kemudian kita pilih tanggal 21 Januari. Memonya tinggal kita pilih saja, misalkan cicilan hutang. Oke, begitu. Nah, kita tentukan mana debitnya. Debitnya tentunya adalah hutangnya, dan kreditnya adalah kalau menggunakan transfer bank, berarti kita sini menggunakan transfer bank, berarti bukan kas ya, akan tetapi kita pakainya adalah bank. Oke. Oke, di sini masih pakai kas. Nanti kita edit menggunakan bank. Oke, tampilan di sini masih menggunakan kas. Oke, lanjut aja dulu. Transaksi berikutnya adalah membayar listrik dan telepon. Oke, jadi debitnya adalah beban listrik, dan satu lagi adalah kas karena tidak ada bahasa transfer.
Oke, lanjut lagi sedikit lagi. Membayar gaji sama ini ya, sama prosesnya seperti yang sebelum-sebelumnya menggunakan jurnal umum, tinggal tentukan saja mana debit dan kreditnya. Oke, setelah selesai, lanjut lagi. 2 soal lagi adalah mencatat penerimaan. Oke, catat penerimaan. Ingat, tanggalnya harus diganti terlebih dahulu, kemudian beri memo supaya lebih memudahkan. Nah, baru di bawahnya Anda inputkan akun-akun yang digunakan dalam menjurnal di transaksi tersebut. Oke, contohnya ini adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasanya masuk ke dalam bank, maka bank adalah di debit, dan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke, satu jurnal lagi, caranya adalah sama, tetap menggunakan jurnal umum. Jadi kita latihan main jurnal umum. Caranya adalah mencatat pendapatan jasa pemeriksaan 50 orang pasien sebesar 1 juta. Berarti tetap pertamanya adalah piutang karena ya adalah tidak didapat karena dia diterima minggu depan uangnya diterima minggu depan, maka bahasanlah piutang. Oke, tadi ada kesalahan di bagian yang tanggal dibayar cicilan melalui transfer bank ya. Nanti akan kita coba edit melalui menu selanjutnya pada pembahasan bagaimana cara mengedit jurnal. Begitulah contoh bagaimana kita menyelesaikan transaksi menggunakan jurnal umum dalam aplikasi Mayop. Ini adalah laporan mengenai bagaimana menampilkan laporan jurnal umum menggunakan menu report. Jadi Anda pilih menu report, kemudian Anda pilih di bagian bawahnya. Di bagian bawah ada namanya, terus ke bawah carilah ada menu transaction journal. Anda klik transaction journal dan pilih menu bagian general journal. Di sini tambahkan, Anda edit bulannya dari tanggal berapa jurnal tersebut akan ditampilkan sampai tanggal akhir. Jadi contohnya 1 Januari 2023 sampai periode akhirnya adalah 31 Januari. Setelah itu kita menu display, maka laporan akan muncul. Nah, di sini kita akan bisa lihat apabila ada kesalahan atau apa, nanti kita bisa ngedit di sini. Bisa kita edit. Nah, untuk memperbaiki kesalahan akan kita bahaslah di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi mengedit jurnal. Demikianlah cara menampilkan laporan jurnal. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you.